Mengenakan busana adat Mandailing, kontingen Indonesia tampil memukau dalam pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain. Atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan Shalomita Afrilafisa Wongkar dari voli indoor putri menjadi pembawa bendera merah putih. Defile kontingen Indonesia tampil penuh karakter saat pembukaan Asian Youth Games Bahrain 2025 di Exhibition World Bahrain tadi malam. Busana adat Mandailing dikenakan Chef de Mission CDM, kontingen Indonesia Akbar Nasution sebagai cerminan filosofi perjuangan dan keberanian para atlet di panggung internasional. Sementara atlet basket 3-on-3 Miracle Cristiano dan atlet voli indoor putri Shalomita Afrilafisa Wongkar dipercaya menjadi pembawa bendera. Keduanya mengenakan busana adat Batak Karo yang dipercaya melambangkan kekuatan karakter dan keanggunan budaya Sumatera Utara. Upacara pembukaan yang berlangsung meriah ini menandai dimulainya pesta olahraga bagi atlet muda terbaik Asia secara keseluruhan. Indonesia menurunkan 123 atlet yang akan bertanding di 21 cabang olahraga pada Asian Youth Games ketiga ini. Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain dengan menorehkan 1 emas dan 1 perunggu. Dan berikut klasemen sementara perolehan medali. Pemirsa, mulai tahun depan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah pola pelaksanaan lelang proyek dari yang biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga April menjadi November hingga Desember. Langkah tersebut diambil agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak meminta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di
Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ada saja drama yang tercipta setiap hari dari jalur kereta api KRL Jakarta. Cerita menarik hingga seram dan menggemaskan, terutama datang dari gerbong khusus perempuan. Nah, seperti apa ketegangannya? Berikut informasinya untuk Anda. Suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong pink di stasiun Tanah Abang, Jakarta hari itu. Aksi saling sikut dan saling dorong dalam gerbong khusus perempuan berbuah kisruh di jam sibuk. Desak-desakan membuat sejumlah penumpang yang berdiri di mulut pintu gerbong terjatuh. Tak heran bila situasi ini membuat perempuan itu sendiri menjuluki gerbong sadis pada gerbong KRL khusus wanita. Usut punya usut, huru-hara dalam gerbong perempuan yang kerap terjadi dipicu dari sejumlah hal. Selain emosi yang tak terkendali, kepadatan penumpang di dalamnya juga turut menjadi pemicu. Dalam satu hari, 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua terangkut. Bisa dibayangkan suasana di dalam gerbong di waktu jam sibuk. Ditambah lagi barang-barang bawaan tiap penumpang yang ikut ambil tempat di dalamnya. Suasana pengap, terhimpit hingga terjepit membuat keringat mengucur deras, namun ternyata membuat kering kesabaran ibu-ibu yang ada di dalamnya. Gerbong pink seharusnya menjadi tempat teraman, namun faktanya bisa berubah menjadi arena adu kuat sister-sister di pagi dan sore hari. Ya, kuat di fisik untuk berhimpitan dan juga harus kuat sabarnya saat situasi tidak terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan kesehatan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran tersebut dipastikan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama. Meski menjamin akan membiayai tunggakan, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan pembenahan dan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Purbaya menyoroti adanya pemborosan dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Selain menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Kendati demikian, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%.